Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran di kelas 10 fase E dengan tema 4 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kegiatan dimulai, silakan untuk merapikan dulu sarana kegiatan belajarnya. Sudah? Baik, terima kasih. Untuk mengawalinya kita laksanakan berdoa dan untuk ketua kelas supaya dapat memimpin rekan-rekan. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an matika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Semoga dengan berdoa kita mendapati keberkahan dalam aktivitas kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berikutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian ya untuk disimak dan mengangkat tangan atau mengatakan hadir ya. Arina hadir. Oke. Gilang hadir. Randy. Muhammad Ihsan. Difar. Gias. Nur. Mega. Salma, Medina, Reifa, Nisa, dan Pina hadir? Oke. Terima kasih atas kehadiran dan di kegiatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan merupakan bagian dari amanah dari orang tua kalian untuk tetap rajin hadir ke sekolah. Baik, untuk selanjutnya sebelum ke materi tema 4 yaitu pembiasaan terlebih dahulu kepada ketua kelas dan memimpin rekan-rekannya untuk keagamaan untuk membaca Quran surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas dan nanti dilanjut dengan pembiasaan P5 profil pelajar Pancasila dengan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Silakan dikasih arahan ketua kelas. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat pendek dan membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Baik, terima kasih. Lanjutkan kepada profil pelajar Pancasila menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan untuk berdiri. Sedia berperan untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsaku, ayo maju, maju
ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali dengan tertib. Baik, untuk berikutnya Bapak akan melaksanakan tes awal ya dengan bertanya materi yang telah pekan lalu ya. Untuk itu Bapak akan bertanya ya. Berikut pertanyaannya, mohon disimak ya. Apa pengertian berpoya-poya? Ada yang tahu di antara kalian? Silakan. Baik, Bapak akan bertanya apa itu berpoya-poya? Berpoya-poya adalah membelanjakan harta di luar batas kewajaran. Baik, terima kasih ya. Baik, untuk asesmen kedua atau pertanyaan kedua, Bapak ingin bertanya perihal dalil. Coba sebutkan dalil berpoya-poya. Ada yang tahu di antara kalian? Baik, silakan, Gias. Alhamdulillah ada yang tahu ya untuk dalil berpoya-poya ini, dan kalau sudah hafal jangan sampai lupa lagi. Berikutnya Bapak akan bertanya perihal dampak negatif dari berpoya-poya. Ada yang tahu dari kalian? Baik, silakan. Dampak negatif berpoya-poya adalah sebagai berikut. 1. Stres karena terlilit hutang. Yang kedua, tidak mampu untuk menyiapkan keperluan mendatang. Yang ketiga, selalu merasa kekurangan. Ya. Yang keempat, kesulitan menabung. Sekian. Oke, terima kasih. Nah, dari apa yang disampaikan jawaban dari teman-teman kalian untuk bisa kalian pahami ya dan selalu diingat di kehidupan kita ya. Ya, Bapak selanjutnya akan menyampaikan untuk kegiatan hari ini kita sudah menginjak pada tema 4 ya, yang judulnya sudah nampak di layar ya. Bisa dibaca apa ya itu? Syariah ekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Silakan sambil dipahami ya apa yang ada di situ. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran ya, Bapak sampaikan ada 4 tujuan pembelajaran dalam tema ini ya. 1, peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih muamalah ya. Peserta didik mampu menyajikan paparan tentang fikih muamalah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Ya, yang keempat, peserta didik mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Ini 4 tujuan pembelajaran ini di kelas 10 ini yang harus dan akan kita analisis khusus untuk peserta didik untuk mulai bisa setelah disampaikan ini untuk bisa memahaminya. Ya. Adapun uraian materi yang akan kita bahas pada bab fikih muamalah ini yaitu 1, tujuan fikih muamalah ya. Tujuan fikih muamalah. Yang kedua adalah ruang lingkup fikih muamalah. Dan yang ketiga adalah prinsip dasar fikih muamalah. Ini yang akan kita ekspor ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik yang Bapak sampaikan untuk peserta didik. Silahkan apabila ada yang tahu untuk bisa menjawabnya. Bapak akan bacakan pertanyaannya sebagai berikut. Apa yang Anda pahami tentang fikih muamalah? Baik, silakan. Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hal kehidupan seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan hal yang lainnya. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Ada di antara kalian yang
minimal sudah mengawali untuk bisa menjawab ini ya. Nanti kita sempurnakan lagi melalui kegiatan pembelajaran apa saja yang akan kita lakukan. Baik, Bapak lanjutkan. Ini yang ada di nampak di monitor ya, tentang fikih muamalah ya. Setelahnya tadi rekan kalian sudah membacakan, terima kasih ya sudah mulai memahami. Di sini fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Ya, sederhananya fikih muamalah adalah hukum Islam yang mengatur segala aktivitas dimulai dari jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan transaksi lainnya yang melibatkan harta benda. Ya. Adapun ruang lingkup fikih muamalah yang mencakup jual beli ya, nanti akan terdapat bagaimana syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, larangan dalam jual beli, dan juga hukum terkait jual beli. Berikutnya itu adalah sewa menyewa. Di sana nanti ada kita pahami lagi mengenai syarat atau kita harus ketahui, yaitu syarat sah sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, dan hukum terkait sewa menyewa. Berikutnya adalah pinjam meminjam. Ya, dalam pinjam meminjam juga terdapat syarat sah pinjam meminjam. Ya, hukum riba dan cara menyelesaikan masalah hutang piutang. Berikutnya adalah perihal wakaf ya. Wakaf tahu kira-kira apa itu wakaf ya? Pengertian wakaf, syarat-syarat wakaf, jenis-jenis wakaf dan manfaat wakaf ya. Dan berikutnya adalah mudharabah, yaitu pengertian mudharabah, syarat-syarat mudharabah dan pembagian keuntungan. Dan yang terakhir yaitu musyarakah, yaitu pengertian musyarakah, syarat-syarat musyarakah dan pembagian keuntungannya. Baik, untuk uraian materi Bapak sudah sampaikan ya, pemantik, penyampaian, dan berikutnya Bapak persilahkan untuk kita akan menindaklanjuti setiap materi yang tadi disampaikan dalam kegiatan diskusi. Maka dari itu dimohon untuk pembentukan kelompok diskusi dengan tertib. Silakan dibuat kelompok diskusinya. Baik, terima kasih kepada peserta didik yang telah membentuk kelompok dengan tertib ya. Bapak percaya kepada kalian bisa efektivitas dalam kegiatan ini. Sekarang Bapak akan membagi ya. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan materi untuk setiap kelompok ya. Untuk itu dapat disimak oleh ketua kelompok dan sekretarisnya untuk mencatat pertanyaan yang harus kalian catat dan nanti mengerjakannya. Di sini ada untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Sudah siap? Baik, untuk kelompok 1 pertanyaannya perihal jual beli ya, yaitu menganalisis syarat sah jual beli ya. Syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, larangan jual beli, dan hukum-hukum terkait jual beli. Bisa disimak atau ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Iya, terima kasih. Untuk materinya ya, menuliskan syarat sah sewa menyewa. Kalian tentang sewa menyewa ya. Yang harus kalian analisisnya meliputi syarat sah sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, dan hukum-hukum terkait sewa menyewa. Berarti ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 yang harus kalian mencari dari berbagai sumber dan juga ya bisa atau pengetahuan kalian ya. Dan untuk kelompok 3 Bapak sampaikan materi yang harus kalian cari ya. Perihal pinjam meminjam. Silakan ditulis pinjam meminjam. Yaitu meliputi menyebutkan syarat sah pinjam meminjam. Syarat sah pinjam meminjam. Sudah? Hukum riba dan cara menyelesaikan masalah
utang piutang. Ya, gimana kelompok 1 ada kendala? Itu ada sumber, ya. Selain dari sumber juga, kalian bisa berdasarkan pemahaman kalian, ya. Karena kita dalam proses kegiatan pembelajaran. Jadi berbagai sumber ya, baik yang tertulis maupun pemahaman kita, karena tidak menutup kemungkinan kalian mungkin sudah baca-baca dari sumber lain, ya. Jadi silakan dikolaborasi, dikombinasikan, ya, sehingga menjadi jawaban yang utuh sesuai dengan pertanyaan yang ditugaskan. Baik. Ya. Gimana kelompok 2 lancar? Alhamdulillah. Iya. Mari ya, selain dari sumber yang ada ya, yang kalian pakai juga pemahaman kalian juga untuk pengembangan ya. Kalau sumber tertulis itu sebagai dasar dan kalian bisa mengembangkan berdasarkan pemahaman ya. Baik, kelompok 3 gimana? Ada permasalahan untuk atau yang tidak paham? Iya, ya diusahakan ya. Dikeluarkan kerjasama kelompoknya ya. Itu memudahkan. Misalnya kan ada 3 hal yang harus kalian cari, berarti bisa dituliskan 1 peserta didik, 1, jadi nanti digabungkan ya. Nah, gitu. Jadi walaupun kerja kelompok tidak saling mengandalkan, justru membangun gotong royong ya atau kekompakan gitu. Dengan jual beli. Saya secara bebas sebagai moderator dan Alina, Nur, Salma, dan Yudi sebagai pemateri. Pemateri pertama mengenai apa saja syarat jual beli yang akan disampaikan oleh saudari Putri. Syarat pelaku jual beli yang pertama adalah pelaku penjual atau pembeli harus berakal dan baik sehingga mampu memahami konsekuensi dari transaksi yang dilakukan. Yang kedua adalah kenalan kedua belah pihak. Jual beli harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan kedua belah pihak harus ridho dan setuju dengan transaksi tersebut. Yang ketiga adalah barang halal dan bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan harus halal menurut syariat Islam. Barang yang haram seperti minuman keras, daging babi, obat-obat dan yang terlarang tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang keempat adalah barangnya jelas dan dapat diserah terimakan. Barang harus nyata dan ada kepemilikan dari penjual. Yang kelima adalah harga jelas. Harga barang harus jelas, tidak ambigu dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, akad atau ijab dan qabul. Ada kesepakatan verbal atau tindakan yang menunjukkan persetujuan dari terjadinya jual beli, yaitu penjual yang menawarkan atau ijab dan pembeli yang menerima atau qabul. Baik, untuk yang selanjutnya tentang macam-macam jual beli yang akan disampaikan oleh Nur. Macam-macam jual beli terbagi menjadi 4. Yang pertama, jual beli murabahah, di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli serta menambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Yang kedua, jual beli salam. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, jual beli istisna. Transaksi jual beli yang melibatkan pemesanan atau pesanan barang yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang keempat, jual beli ijab. Transaksi jual beli yang melibatkan penyewaan atau penggunaan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran juga yang disepakati. Yang selanjutnya mengenai larangan dalam jual beli disampaikan oleh saudari Alina. Larangan jual beli, larangan jual beli barang haram. Maksudnya adalah yang memperjualbelikan barang yang dilarang oleh syariat Islam, contohnya emas dan lain-lain. Yang
yang barangnya bukan milik si penjual barang. Yang ketiga, jual beli yang sudah milik orang lain. Artinya memperjualbelikan barang, tetapi barang yang diperjualbelikannya adalah barang milik orang atau barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Materi terakhir mengenai hukum-hukum terkait jual beli disampaikan oleh saudari Salma. Hukum jual beli dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariat yang mencakup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa hukum penting terkait jual beli. Yang pertama, rukun jual beli. Penjual atau bai, pihak yang menjual barang. Pembeli, mustari, pihak yang membeli barang. Barang mabi, objek yang dijual harus jelas dan halal. Harga aman, harga harus ditentukan secara jelas. Yang kedua, syarat kehalalan. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak tergantung unsur harga syariatnya, alkohol atau hadis. Yang ketiga, larangan dolar. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi tidak diperbolehkan, misalnya jual beli yang tidak jelas syariatnya. Yang keempat, larangan riba. Jual beli tidak boleh melibatkan riba, yaitu praktik mengambil keuntungan yang tidak adil. Yang kelima, kejujuran dan transaksi. Penjual harus memberikan informasi yang jelas tentang barang, termasuk kondisi dan catatannya jika ada. Yang keenam, kesepakatan atau ridho. Transaksi harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai analisis jual beli. Dapat disimak dengan jelas? Terima kasih, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kelompok 1 sudah selesai. Berikutnya Bapak persilakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan kelas. Silakan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis sah sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, dan hukum sewa menyewa. Di sini saya Ines Dulwardani sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya ada Bunda, Indri, dan Ina itu sebagai pemateri. Langsung saja untuk bersingkat waktu, mulai dari materi analisis syarat sah sewa menyewa yang akan disampaikan oleh saudari Indri. Baik, yaitu yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Kedua, sewa menyewa dilakukan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Tiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya oleh yang menyewakan atau waliknya. Empat, ditentukan barangnya serta keadaan dan situasi. Selanjutnya adalah macam-macam sewa menyewa yang akan disampaikan oleh saudari Mega. Macam-macam sewa menyewa. Yang pertama, sewa rumah. Menyewa untuk tinggal, biasanya secara bulanan atau tahunan. Yang kedua, sewa pejabat. Ruang untuk menjalankan perniagaan, seringkali disewa untuk jangka masa tertentu. Yang ketiga, sewa kendaraan. Penyewaan mobil, motor untuk digunakan sementara. Yang keempat, sewa peralatan, termasuk peralatan elektronik dan peralatan rumah. Yang kelima, sewa tanah. Tanah yang disewa untuk pertanian, pembangunan atau tujuan lain. Selanjutnya adalah materi hukum sewa menyewa yang akan disampaikan oleh saudari Pina. Hukum sewa menyewa, hukumnya adalah boleh atau mubah apabila dilakukan dengan ketentuan dengan menetapkan Islam. Islam melarang praktik sewa menyewa yang mengandung unsur riba, penipuan, ketidakjelasan dalam
sanksi itu. Mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila cara penyampaian kami belum tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak persilakan untuk kelompok 3 yang lebih semangat lagi menyampaikannya ya. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji demi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pada hari ini saya mempresentasikan beberapa hal. Ada 3 materi yang akan kami bawa, di antaranya apa saja salah satunya meminjam, dilanjut dengan apa itu hukum riba, dan yang terakhir cara menyelesaikan hutang berhutang. Baik, saya persilakan kepada saudara Gias untuk menjelaskan materi dari apa saja salah satunya meminjam. Oke, saya menjawab yaitu salah satu pinjam dan meminjam. Yang pertama, orang yang meminjam berhak melakukan kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Yang kedua, orang yang meminjam mustahil berhak menerima kebaikan. Yang ketiga, barang yang dipinjam atau muat memiliki manfaat dan kekal, tidak habis setelah di awal manfaatnya. Dan yang keempat, ada akad yaitu ijab kabul. Mungkin itu adalah jawaban yang saya telah menjawab dari salah satu yang meminjam. Terima kasih kepada saudara Gias. Dilanjut dengan materi apa itu hukum riba yang telah dibawa oleh saudara Randy Putra. Kepadanya saya persilakan. Apa itu hukum riba? Hukum riba adalah hukum yang menentangkan siapa yang menang atau yang kuat, dialah yang berkuasa. Cukup, oke, terima kasih kepada saudara Randy Putra. Selanjutnya kita lanjut kepada materi yang terakhir, cara menyelesaikan hutang berhutang yang akan dibawakan oleh saudara Difar. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi hutang berhutang caranya yaitu 1. Buat daftar seluruh hutang. 2. Tentukan prioritas pembayaran. 3. Evaluasi pengeluaran dan melakukan penghematan. 4. Pertimbangan konsolidasi hutang. 5. Gunakan bonus persen tunjangan untuk melunasi hutang. 6. Kalkulasikan jumlah aset yang dimiliki. 7. Hindari menambah hutang baru. 8. Cara penghasilan tambahan. Terima kasih kepada saudara Difar atas materi yang telah disampaikan. Mungkin itu beberapa 3 faktor materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diskusi telah menyampaikan presentasinya di depan kelas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk menambah pemahaman dari materi yang disampaikan, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan LKPD atau penugasan antara pekerja peserta didik ya. Nanti kalian kerjakan secara individu peserta didik ya. Ini ada ya. Kelompok 1 dibagikan dan bagikan pada individu siswa. Kurang berapa? Kurang 1, 2. Baik. Sudah masalah ini sudah menerima semua nama KPD-nya? Baik, untuk penjelasan soalnya sudah jelas, tidak ada yang jelas.
Jelas semua ya? Baik. Bapak beri waktu 4 menit untuk mengisi LKPD-nya. Baik, ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Bisa? Baik. 1 menit lagi ya, Bapak kumpulkan kembali ya LKPD-nya ya. Silakan sebelahkan dan beberapa saat lagi. Baik, waktunya cukup, rasa cukup ya. Silakan untuk diteruskan di kembalikan. Nah, terima kasih sudah menjawab ya. Oke, kalau baik, mohon disimak untuk berikutnya yaitu kesimpulan. Baik, kesimpulan ya. Mohon disimak ya, biar menjadi pemahaman. Jadi yang dapat disimpulkan perihal materi ini yaitu tadi yaitu fikih Muhammad adalah cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan ya. Mengapa perlu diatur? Ini sangat-sangat bagus ya. Islam begitu meyakini dengan mengatur hubungan sesama manusia ini bisa mewujudkan apa yang akan terwujud, yaitu kemaslahatan bagi umat Islam ya. Tidak ada yang terdolimi dalam hubungan secara sosial ya, sosial kehidupan, dan juga ini bentuk prinsip syariah yang sangat harus kita siarkan dalam kehidupan. Baik, Bapak untuk kesimpulan sudah. Bapak akan melakukan refleksi untuk kalian. Bapak akan bertanya ya. Nanti kalian silakan dijawab ya. Setelahnya kegiatan pembelajaran ini kira-kira atau apakah menyenangkan pembelajaran kita saat ini? Baik ya. Berikutnya apakah semua materi yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami? Bisa. Oke, siap, harus bisa dipahami dan diimplementasikan ya. Terus berikutnya pada saat apa kalian merasa paling berkesan dalam kegiatan proses pembelajaran ini? Presentasi ya, itu akan secara alami mengukur, membangun keterampilan yang ada pada diri peserta didik ya. Betul ya. Itu untuk refleksinya. Terima kasih untuk segala jawabannya ya. Semoga bisa bermanfaat
Baik, Bapak sebelum mengakhiri, Bapak akan memberikan motivasi dari kegiatan pembelajaran ini, yaitu pertama, jangan pernah letih apalagi berhenti dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Musnahkan nilai malasnya, munculkan ya semangatnya ya, demi amanah apa yang orang tuakan kalian menjalani proses pendidikan ya. Dan selanjutnya Bapak akan menyampaikan harap disiapkan, kalian boleh menyiapkan di rumah materi yang akan datang ya. Materi yang akan datang masih di subtema ini, kalian silakan dicari ya, dicari materi yang berhubungan dengan fikih muamalah ya, yang berhubungan dengan fikih muamalah ya. Itu saja, dan selanjutnya pembelajaran